Shalom, selamat malam Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali di tengah ibadah kita, ibadah tengah minggu. Ya, kita terus dapat menggunakan waktu-waktu yang ada dalam kita beribadah, menyembah Tuhan, supaya waktu yang singkat ini menjadi sebuah kebenaran yang kita kerjakan seturut kehendak Allah Bapa, yaitu bagaimana kita harus senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada waktu-waktu kita di hari-hari yang ada saat ini menjadi waktu-waktu yang berlalu begitu saja. Mari jemaat Tuhan di Beyond of Truth, mari kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang lebih baik dalam kehidupan kita selama kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, untuk hidup di dunia ini. Dalam kehendak dan pimpinan Allah adalah mencari Tuhan, wajah Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih-lebih di tengah begitu banyak pelonggaran waktu karena keadaan yang masih berlangsung seperti yang kita ketahui. Ada longgar waktu, biarlah waktu yang longgar ini tidak kita habiskan menurut keinginan kita atau menurut apa yang dunia beritahukan pada kita melalui berbagai cara dunia, sehingga pikiran kita, perhatian kita dialihkan kepada perkara dunia. Mari kita katakan pada dunia berhenti, dan katakan aku tinggalkan, dan kami mengarahkan hati hidup kami bukan hanya untuk sesaat beberapa waktu, tapi untuk seterusnya. Mari, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang sungguh penting untuk kita serius dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang serius dengan Allah yang akan melihat bagaimana rencana Tuhan, pimpinan Allah, kehendak Allah dinyatakan di bumi selama kita hidup, supaya Tuhan dipermuliakan. Sebab itu mari kita buka hati kita dan izinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita melalui ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Baik, kita akan melanjutkan tema minggu kemarin, yaitu kita belajar tentang God Wisdom, hikmat Allah. Seperti yang kita sudah belajar di hari Minggu kemarin, bahwa kita tidak dapat mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini tanpa kita mengenal Allah yang menjadikan, Allah yang mengatur dan menetapkan dunia ini. Karena semuanya ini adalah dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah menurut kehendaknya. Sebab itu segala sesuatu yang diciptakannya harus mengenal kehendak Allah. Terlebih lagi adalah kita sebagai manusia, kita sebagai umat Allah yang kepada kita diberikan mandat Allah untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas segala sesuatu yang dijadikan, diciptakannya. Sebab itu bagaimana supaya kita bisa mengerti atau melaksanakan mandat yang Tuhan berikan pada kita atas segala ciptaannya, yaitu bumi dan segala isinya, langit, bumi, segala sesuatunya. Kita harus memiliki hikmat Allah. Segala perbuatan Tuhan ini terlalu ajaib. Terlebih lagi dalam kita meresponi, menyikapi kejadian demi kejadian peristiwa dunia ini. Tanpa hikmat yang dari Allah pasti kita akan bingung, kita akan tidak ngerti. Kok bisa begini ya, kok bisa begitu ya. Dan di tengah ketidaktahuan seperti dunia ini, ketika bingung dan tidak menemukan jalanan, orang pasti akan terjebak dalam ketakutan, khawatir nanti bagaimana, apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu banyak bentuk kepanikan. Karena memang manusia tidak dapat mengenal kehendak Allah dengan kekuatannya sendiri. Manusia tidak dapat mengenal, mengalami apa yang Tuhan perbuat atas segala yang dijadikannya, yaitu langit, bumi, dunia ini, tanpa memiliki hikmat Allah. Sebab itu kita belajar, kita mau mengenal hikmat Allah itu sendiri. Sebagaimana hari Minggu kemarin kita belajar hikmat Allah. Yang pertama, hikmat Allah itu adalah hikmat yang tidak berasal dari dunia, bahkan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Sebab itu seharusnya tidak ada manusia yang dapat memegahkan dirinya. Tidak ada manusia yang bisa sombong kalau manusia tahu bahwa hikmat dunia ini adalah kebodohan di hadapan Allah. 1 Korintus 3:19. Hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Jadi dunia dengan segala hikmatnya, segala pengetahuan, kecerdasannya, itu tidak ada artinya di hadapan Allah kalau itu tidak dilandasi, didasari dengan sebuah pengertian bahwa
takut akan Tuhan. Prioritas yang benar, Allah harus menjadi prioritas. Tanpa Allah yang menjadi yang terutama dalam kehidupan manusia, manusia pasti tersesat. Manusia pasti terhilang. Karena kita tahu bahwa awal dosa manusia ialah mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu buah dari pohon pengetahuan ingat, yang baik dan yang jahat. Sebab itu ketika dunia ini mau memegahkan diri dalam pengetahuan yang mereka miliki, itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu hikmat dunia adalah kebodohan di hadapan Tuhan. Karena itu tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan dirinya. Jangan ada yang sombong, tapi sebaliknya biar setiap orang merendahkan dirinya. Karena ayat 18 1 Korintus 3:18 mengingatkan kita, jangan kita menipu diri kita. Sebab jika di antara kita ada yang berhikmat menurut dunia, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Jadi jangan kita menyombongkan diri dengan hikmat dunia, dengan pengetahuan dunia, dan kepandaian dunia. Tanpa Allah menjadi bagian yang utama dalam kehidupan kita, maka semuanya adalah sia-sia. Iya, semuanya sia-sia. 1 Korintus 3 ayat 20 memberitahukan hal itu. Katakan di tempat yang lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang yang berhikmat, sesungguhnya semuanya itu adalah sia-sia belaka. Sia-sia. Di luar Kristus tanpa Tuhan, dunia ini adalah sia-sia. Sebab itu hikmat Allah adalah hikmat yang bukan berasal dari dunia, bukan berpusat pada dunia. Dunia ini adalah nomor sekian di belakang kita. Sebab bukan hikmat dunia yang bisa membuat kita mengenali, apalagi memiliki hikmat Allah. Yang kedua, hikmat Allah ialah hikmat yang berpusat kepada Kristus. Karena dikatakan pada bacaan kita terambil dalam 1 Korintus 2 ayat 6 ya. Ya, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6 mulai ya. Maka dikatakan pada ayat yang ke-7 di situ, setelah ayat yang ke-6 kita baca, maka ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat yang tersembunyi dan rahasia sebelum dunia dijadikan, telah disediakan oleh Allah bagi kemuliaan kita. Yang kedua, hikmat Allah itu berbicara tentang hal-hal yang rahasia, hal-hal yang tersembunyi, tapi yang dinyatakan oleh Allah menjadi kemuliaan bagi kita. Apakah itu hal-hal yang rahasia yang tersembunyi? Di mana di dunia ini yang masih menjadi rahasia? Tidak ada. Yang menjadi rahasia yang Tuhan izinkan masih ada di dalam dunia ini adalah Kristus sendiri. Karena itu hikmat Allah adalah hikmat yang berpusat kepada Kristus. Tanpa Kristus, sebab itu di bagian yang pertama, dunia dengan hikmatnya tidak dapat mengenal Allah. Karena hikmat Allah itu harus dimulai dari pengenalan, pemahaman akan Kristus. Tanpa pemahaman, pengenalan akan Kristus, maka dunia tidak akan bisa mengenal hikmat Allah. Sebab itu kita yang sudah mengenal Kristus, kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita seharusnya bersyukur. Dan semakin kita terus membangun iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus semakin hari semakin nyata, supaya hikmat Allah semakin nyata. Saya percaya setiap orang yang menjadikan Kristus sebagai segalanya dalam kehidupannya, maka hikmat Allah, orang itu akan dipakai Allah secara luar biasa. Firman Tuhan memberikan bukti, setiap orang yang menjadikan Allah sebagai segala-galanya, semuanya dipakai oleh Allah dalam generasi mereka, dalam masa ke masa, zaman ke zaman. Alkitab membuktikan lebih unggul daripada dunia ini. Lihat bagaimana Yusuf masih zaman Mesir menguasai dunia, tapi orang pilihan Allah yang menguasai Mesir, dengan kata lain menguasai dunia pada waktu itu. Kemudian Mesir ditaklukkan oleh Babel. Siapa orang yang berkuasa, orang yang berhikmat di Babel yang menaklukkan Mesir? Daniel, Hananya, Misael, Azaria, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang sungguh menjadikan Allah segala-galanya, tidak menajiskan dirinya. Daniel tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja, dan seterusnya sampai kepada zaman raja-raja sendiri memerintah. Siapakah raja-raja yang diakui dunia? Yaitu raja-raja Israel. Salah satu yang paling menonjol adalah
Raja Daud itu sebagai raja dan pemerintahan yang atas dunia, yang sangat diakui. Segala sesuatunya menunjukkan bagaimana hikmat Allah. Sungguh menjadi sebuah kebenaran yang melebihi segala sesuatunya apabila Kristus menjadi yang terutama. Kristus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa itu hikmat Allah? Yang ketiga kita baca melalui ayat yang ke-8. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Perhatikan ini, yang ketiga. Tidak ada dari penguasa Kristus. Seperti sebuah pengulangan dari bagian yang pertama. Hikmat itu bukan dari dunia. Kembali Allah mau tegaskan, beritahukan kepada kita sebagai umat miliknya, kita harus bersyukur, kita harus bangga bahwa hikmat itu diberikan Allah kepada kita karena kita mengenal Kristus, mengenal Allah. Karena kita dipilih, karena kita dijadikan menurut kehendak Allah, supaya kita diselamatkan. Dan dalam keselamatan itu Allah juga mengerjakan hikmatnya, memberikan hikmatnya, sehingga kita pun dapat melewati, dapat menghadapi, dapat mengatasi keadaan apapun di dunia ini. Sebaliknya dunia tidak mengenal hikmat yang daripada Allah. Kembali lagi ayat yang 8 dikatakan, tidak ada dari penguasa dunia mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Pertanyaan, mengapa dunia tidak dapat mengenal Kristus? Untuk kita memahami bagian yang ketiga, hikmat Allah bagian ketiga, melalui pembacaan ayat yang ke-8, 1 Korintus 2:8, muncul pertanyaan, kenapa dunia tidak dapat mengenal Kristus? Kenapa dunia tidak dapat mengenal Allah supaya mereka pun memiliki hikmat Allah yang berpusat kepada Kristus? Mengapa? Ada sebuah keterangan yang penting di kalimat terakhir di ayat yang ke-8. Ya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ada keterangan di situ kenapa mereka tidak dapat mengenal Allah dalam hikmatnya, yaitu Kristus sebagai hikmat dan kekuatan Allah. Karena dunia tidak mengenal kuasa salib. Yang ketiga, dengan kata lain, hikmat Allah adalah hikmat di dalam kuasa salib Kristus. Kalau yang kedua kita mengenal Kristus, untuk lebih dalam lagi bagaimana kita bisa mengenal Kristus sesungguhnya. Mengenal Kristus berarti kita harus melangkahi poin yang ketiga, yaitu mengenal Kristus dalam kuasa salibnya. Lihat, dunia tidak mengenal Allah. Dengan cara apa mereka membuktikan dunia tidak mau mengenal Allah? Ya tadi, dengan cara menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Salib, kita harus tahu, itu adalah kebodohan sampai hari ini. Dalam segala zaman tidak ada seorang pun yang berpikir salib itu adalah sebagai sebuah peristiwa keadaan yang mulia. Peristiwa disalibkan sampai hari ini tidak ada sebuah pengertian apapun yang bisa menjelaskan bahwa keadaan tersalib, keadaan disalibkan adalah keadaan yang terhormat, keadaan yang termulia, keadaan yang tersayang. Tidak ada. Sebab itu seperti pada waktu itu, ketika Kristus disalibkan, maka dia dianggap sebagai yang terhina, yang terkutuk, yang direndahkan, yang sungguh tidak dihormati. Sebagaimana yang diberikan sebuah keterangan pendek, mereka menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Karena mereka sungguh tidak mengerti apa arti kuasa salib. Sampai hari ini pun orang mencemoohkan tentang apa arti salib. Kok kamu percaya ke iman Kristen diolok-olok, dihinakan? Kok kamu percaya dengan Tuhan yang mati di kayu salib? Tuhanmu kok disalib? Tuhanmu kok dipakukan? Tuhanmu kok dihinakan, diolok-olokkan? Bukankah dia Tuhan? Kenapa mereka bicara demikian? Karena mereka tidak mengerti kuasa di dalam salib Kristus. Sebab itu kita sebagai milik Kristus yang telah ditebus, diselamatkannya, kita seharusnya sebaliknya kita harus mengenal persis, mengenal betul bagaimana kuasa di dalam salib. Jangan sebaliknya, sama juga kita menjadikan salib Kristus menjadi sesuatu yang tidak terkenal.
Salib Kristus menjadi sesuatu yang asing bagi kita. Kekristenan yang sejati tidak bisa luput, tidak bisa lepas, tidak bisa jauh, dan tidak bisa menjauhkan diri daripada prinsip salib, daripada kehidupan di dalam salib, daripada kemuliaan kemenangan yang dilakukan oleh anak Allah melalui salib. Sebab itu dari awal ketika Tuhan memilih murid-muridnya, memanggil setiap orang yang mau mengikuti dia, Allah dari mula mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus pikul salib. Kita harus mengenal, mengerti, memahami arti salib. Sekali lagi sampai hari ini banyak orang mencemoohkan apa salib, karena salib gambaran dari dulu sampai hari ini itu adalah gambaran kekalahan, itu adalah gambaran kelemahan, itu adalah gambaran kehinaan, itu adalah gambaran kegagalan. Betul. Dia memang telah menanggung hinaan, dia memang telah menanggung kegagalan, dia memang telah menanggung kelemahan, bahkan dia menanggung kutuk, yaitu kutuk karena dosa manusia. Yang manusia dunia tidak pahami adalah dia menanggung memang di atas salib, di situ ada kehinaan, ada kegagalan, ada segala bentuk-bentuk hal-hal yang secara manusia memalukan, mengecewakan. Tapi yang dilupakan oleh manusia adalah kenapa dia mau naik ke kayu salib? Ialah untuk menebus dosa kita, untuk menebus dosa manusia. Dunia manusia sampai hari ini masih belum bisa memahami kenapa Tuhan itu harus disalib. Karena mereka tidak tahu tujuan Allah, makna, kekuatan dan kuasa di dalam salib Kristus itu. Sebab oleh salib Kristus itulah di sanalah ada penebusan, ada penyelamatan, pengudusan yang menjadikan kita sebagai milik Kristus. Justru melalui kuasa salib di sana perbuatan dosa telah dihakimi, yaitu melalui diri anak Allah. Sehingga kita yang percaya kepada Kristus, menerima Kristus, kita tidak perlu lagi dihakimi. Tetapi bagi dunia seolah-olah penghakiman itu ditujukan kepada Kristus yang lemah. Bukan. Kristus menjadi lemah adalah untuk kita. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya di dalam kasih karunia-Nya. Dia menjadi lemah supaya kita menjadi kuat. Dia menjadi yang tersalibkan supaya kita dimerdekakan di dalam Dia. Salib memiliki pemahaman yang begitu dahsyat. Sebab itu dunia tidak dapat memahami kenapa harus salib. Tuhan itu disalib. Tapi justru melalui salib itulah di sana kemuliaan Allah dinyatakan. Mari kita mundur dalam 1 Korintus pasal yang pertama. Kita mundur 1 Korintus pasal yang pertama pada ayat 18. Perikop 1 Korintus pasal pertama ayat 18 sampai dengan 31 itu berbicara tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Artinya masih korelasi hubungan. Sebab itu kita bicara poin yang kedua, yaitu hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Kita bicara ayat 24. Tapi bagi mereka yang terpanggil, yaitu bagi mereka yang terpanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kita sudah pahami itu di poin pemahaman hikmat Allah tentang hikmat berpusat pada Kristus. Poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga ini kita mundur lagi ke belakang, yaitu pada ayat 18. Dikatakan di sana dengan jelas, sebab pemberitaan akan salib, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Memang bagi dunia ini salib itu adalah kebodohan. Sebab itu dunia tidak dapat mengenal Allah dalam hikmatnya. Karena mereka sudah menilai sebuah penilaian yang salah terhadap kebenaran yang Allah buat melalui anak Allah. Dunia sudah menolak Kristus lebih dulu karena salib. Padahal justru di dalam salib itulah. Sebab itu akhirnya kita harus bilang, kenapa mereka tidak bisa memahaminya? Ini bicara the chosen one. Kalau kita tidak dipilih Allah, maaf Bapak Ibu, kita pun belum tentu percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ini bisa menerima Tuhan Yesus, percaya karena Tuhan memilih kita. Sebab itu kita sebagai umat yang dipilih, seharusnya kita semakin bersyukur dan semakin kita mau mengenal arti kuasa salib Kristus yang sudah melakukan caranya yang bagi manusia nggak mungkin, nggak perlu, buat apa Tuhan kok melakukan itu?
Memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang sudah diselamatkan, yang mengenal akan kuasa salib, arti salib, bagaimana penebusan Kristus di kayu salib menjadi keselamatan bagi kita, itu adalah kekuatan Allah. Sebab itu hikmat Allah yang ketiga adalah hikmat yang berpusat pada salib. Jujur aja hari-hari ini begitu banyak khotbah-khotbah yang meniadakan salib. Khotbah-khotbah tentang kebenaran salib, kuasa di dalam salib telah mulai disingkirkan, digantikan dengan khotbah-khotbah yang hanya sekedar berbicara tentang kita tidak harus menderita, kita tidak harus bersalib, salib, hanya Kristus aja. Maaf, ketika kita mengenal, ketika kita memahami, ketika kita memaknai salib, itu bukan hanya bicara kemenangan yang dilakukan Kristus di kayu salib saja, tapi juga sekaligus bagaimana kita meneladani. Kita juga harus mencontoh bagaimana salib Kristus itu di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan sudah sejak dari semula berbicara tentang orang-orang yang dipanggilnya supaya pikul salib. Jujur hari-hari ini berita tentang salib, bicara tentang penyangkalan diri, bicara tentang bagaimana kita harus ikut menderita bersama Kristus, menjadi sebuah berita-berita yang tidak populer. Akhirnya menjadi berita-berita yang tidak disenangi, tidak disukai. Kita kayaknya diajar menderita terus. Kita diajar terus bergumul. Itulah fakta otentik tentang pengikut Kristus. Bapak Ibu lihat seluruh Alkitab ini. Jangan berpikir bahwa dalam perjanjian lama tidak ada penderitaan. Daud mengalami banyak penderitaan. Lebih-lebih lagi perjanjian baru kita lihat tidak ada cerita yang membuat jemaat di perjanjian baru mereka sungguh mengalami keadaan yang disenangkan menurut daging. Ibrani pasal 11, tokoh-tokoh iman, saksi-saksi iman menjadi sebuah contoh teladan bagaimana akhir daripada kehidupan orang percaya, nabi-nabi, orang-orang pilihan Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus sendiri secara terang-terangan berbicara tentang arti berbahagia yang sangat kontradiksi, yang sangat berlawanan dengan pemahaman bahagia dunia. Kenapa Tuhan Yesus harus menyampaikan bahagia yang demikian? Karena bahagia-bahagia yang disebutkan Tuhan Yesus itu dialami, dilakukan oleh Kristus. Sebab itu Tuhan mau juga melalui teladan Kristus arti bahagia itu juga kita alami. Khotbah bahagia di bukit, khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang berbahagia. Itu semuanya adalah gambaran tentang bagaimana kehidupan Kristus di bumi ini. Dia menjadi yang miskin. Sampai dia menjadi yang dari yang miskin sampai yang teraniaya. Semuanya ini dialami oleh Kristus. Dan itu diberitahukannya kepada kita supaya kalau kita juga mau mengalami bahagia dalam Kristus, itu berarti kita juga harus mau mengalami salib Kristus dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi hari-hari ini bicara tentang salib tidak menjadi suatu kebenaran yang membuat banyak anak-anak Tuhan, maaf saya harus katakan, hamba-hamba Tuhan tertarik untuk mengkhotbahkan. Karena khotbah salib akan menjadi sebuah khotbah yang tidak akan disukai, tidak akan disenangi, tidak akan banyak yang mendengar. Tapi malam hari ini saya harus beritahukan salib itulah harus menjadi berita utama. Salib itulah yang harus menjadi pusat daripada setiap pelayanan kita. Karena ketika kita memberitakan salib berarti kita sedang menyatakan kemenangan Kristus di kayu salib. Dan ketika kita memberitakan salib berarti kita sendiri sebagai pelayan Kristus kita siap juga untuk memikul salib. Karena kita tidak mungkin berbicara tentang salib tetapi kita sendiri menjauhkan diri kita daripada bagaimana penderitaan karena salib itu harus kita alami. Sebab selama di dunia ini memang kita akan banyak menderita. Bahkan kita mengalami penderitaan aniaya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 mengatakan, memang setiap orang mau beribadah kepada Kristus, ia akan menderita aniaya. Maksud saya 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Bukan 1 Timotius pasal 4 ya. 2 Timotius 3 pasal 3 ayat yang ke-12. Setiap orang yang mau beribadah kepada Kristus akan menderita aniaya. Jadi bagaimana kita mau menjadikan kekristenan menjadi sebuah pilihan hidup untuk kita bisa bersenang-senang dengan harapan kita untuk menerima berkat-berkatnya semata, tetapi kita menjauhkan diri pada prinsip salib. Mari kita berhenti dengan sebuah teologi yang berbicara teologi comfort. Bagi saya, istilah saya teologi comfort, teologi yang nyaman.
Mari ini waktunya kita masuk dalam keluar teologi safety, yaitu teologi yang benar memberikan sebuah kepastian, keamanan, keselamatan, bukan hanya kenyamanan yang semu, kenyamanan yang bohong. Berita tentang kebenaran yang hanya membuat manusia bisa senang-senang dan memakai berita firman Tuhan, ayat-ayat hanya untuk menjadi berkat di dunia, tapi akan menukar kemuliaan yang sesungguhnya untuk kita bisa dapat hidup kekal di surga. Bapak Ibu, jangan kehilangan kemuliaan kita yang kekal di surga. Bagian kita bukan di bumi ini, tapi di surga untuk selama-lamanya. Ingat, kita merayakan kenaikan Kristus yang berbicara rumah Bapa, kehidupan yang kekal. Perspektif kita harus ke surga, jangan di bumi. Jangan kebanyakan lihat di bumi sehingga kita mulai lupa bahwa tujuan kita, akhir daripada kehidupan kita, apapun yang kita lakukan sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, orang pelayan-pelayan Tuhan, adalah pada akhirnya kita akan didapati berkenan dan melakukan kehendak Bapa, supaya kita pun akan tinggal dan hidup bersama Bapa. Karena itu Paulus yang tegas mengatakan bagaimana prinsip salib ditegakkan dalam diri seorang rasul. Paulus yang berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Artinya dagingku tidak akan aku biarkan mencicipi, menyenangi kesenangan-kesenangan dunia, supaya jangan sesudah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Paulus sungguh-sungguh menerapkan prinsip salib dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Sebab itu dia kembali mengingatkan tentang pelayanan, tentang melalui salib, berpusat pada salib dalam 1 Korintus ini. Dari surat awal Paulus sudah berbicara tentang salib. Sebab itu dia mendedikasikan, memberikan contoh dalam dirinya sendiri bagaimana dia menguasai dirinya, seperti diberitahukan bagaimana pelayanan Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Sebagai puncak daripada arti pelayanan seorang rasul Paulus, bagaimana salib untuk menguasai diri itu menjadi bagian kehidupan yang sedemikian. Kita lanjutkan 1 Korintus pasal yang pertama. Dikatakan pada ayat yang 19 kemudian, karena ada tertulis, seperti ada tertulis, Allah akan membinasakan hikmat orang berhikmat dan kearifan orang bijak akan dilenyapkan. Ayat 19, 1 Korintus pertama 19. Allah akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Bapak Ibu, hikmat dunia akan dibinasakan. Kearifan orang bijak akan dilenyapkan. Karena itu muncul pertanyaan-pertanyaan retorik, pertanyaan-pertanyaan yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Who can give answer to this question? Siapa yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan? Pertanyaan-pertanyaan yang memberikan challenging, tantangan kepada dunia. Di manakah orang beriman? Ayat yang 20. Di manakah orang beriman? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah-pembantah dunia ini? Bukankah Allah karena hikmatnya menjadikan hikmat dunia ini adalah kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah dalam hikmatnya. Ayat yang 21, perhatikan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak dapat mengenal Allah dalam hikmat Allah. Artinya kita tidak dapat mengenal Allah dengan pikiran manusia kita yang terbatas. Kita tidak dapat memahami Allah dengan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri, justru ini akan menjadi batu sandungan. Karena ketika manusia mulai membangun sesuatu menurut kemampuan kepandaiannya, itu hanya menciptakan sebuah tembok pembatas antara dirinya dan Allah. Apa itu tembok pembatas? Yang dibangun oleh pikiran, kekuatan manusia sendiri. Itulah kesombongan. Manusia tidak dapat bertemu dengan Allah karena sombong. Saya masih bisa, saya pintar kok. Dunia menghargai saya. Saya memiliki segala kesempatan, fasilitas dunia. Karena dunia mengerti bahwa saya berhikmat. Tapi hikmat menurut dunia itu adalah kebodohan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak bisa mengenal Allah dalam hikmatnya. Dengan hikmat kita yang menurut dunia, itu yang menciptakan kesombongan. Itu yang membuat kita tidak dapat mengenal dunia, tidak dapat mengenal Allah. Karena itu dikatakan selanjutnya ayat 22. Yang pertama, kenapa dunia tidak dapat mengenal Allah ya? Berpusat kepada salib.
Hikmat yang ketiga adalah hikmat yang berpusat pada salib Kristus. Kenapa berpusat pada salib? Ya tadi sebuah pembedaan, dunia tidak akan bisa memahami arti salib. Kita sudah panjang lebar tentang salib. Sudah dibicarakan 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ayat 21 B. Karena dunia dalam hikmat Allah tidak dapat mengenal Allah dalam hikmatnya, yaitu hikmat Allah yang dinyatakannya melalui salibnya. Yang kedua adalah hal yang membuat dunia tidak dapat mengenal Allah dalam hikmatnya. Yang pertama, karena mereka tidak dapat memahami salib. Bagi dunia ini salib adalah kebodohan. Sebab itu kalau mereka katakan salib kebodohan bagi mereka, seperti dikatakan oleh Alkitab, oleh Rasul Paulus ayat 21b, maka dunia tidak dapat mempercayai kebodohan pemberitaan Injil. Tapi bagi kita yang percaya dalam perkenanan Allah, Injil itulah keselamatan. Salib itulah kemenangan, keselamatan. Yang kedua adalah kenapa dunia tidak dapat memiliki hikmat Allah. Yang kedua, yang pertama karena mereka tidak dapat memahami salib. Yang kedua adalah manusia berorientasi pada, sebenarnya hikmat dunia itu berorientasi pada dua hal. Hal itu disebutkan pada ayat yang ke-22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, tetapi orang-orang Yunani mencari hikmat. Simeon dan Sofia, ini bahasa Yunani. Simeon dan Sofia, dua-duanya pakai kata S. Ya. Orang mengejar Simeon, mengejar tanda-tanda, yaitu ada keajaiban, mujizat-mujizat, miracles, sign wonders. Ya. Itu orang Yahudi. Mereka kalau tidak melihat tanda-tanda, makanya ahli Taurat ingat bagaimana Yohanes membaptis mereka, dan orang ahli Taurat pun ikut dibaptis karena mereka melihat ada kuasa dalam diri Yohanes Pembaptis yang mereka tidak miliki. Demikian juga ketika mereka ada dalam rombongan para pengikut Tuhan Yesus, mereka pun ada di tengah-tengah mereka. Makanya termasuk salah seorang ahli Taurat yang mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah guru yang agung adalah Nikodemus. Seorang ahli Taurat yang dibukakan hatinya karena mereka memang melihat tanda. Orang Yahudi melihat tanda, mereka memungkiri tanda itu. Tapi orang-orang Yahudi yang mereka ahli Taurat yang tidak mau percaya, mereka mengingkari mujizat yang sudah dibuat oleh Tuhan Yesus. Mereka justru melemparkan tuduhan, itu perbuatan Beelzebul. Dia mengusir setan dan kuasa Beelzebul. Tapi bagi mereka yang sudah dijamah hati mereka, seharusnya mereka tidak susah untuk percaya, karena Tuhan Yesus berjalan dengan dua hal ini. Allah berjalan dengan mujizat, dengan Simeon, juga sekaligus dengan hikmatnya. Karena mereka pun berkata, para pengikut Kristus mengatakan, kami tidak pernah mendengar ahli-ahli Taurat berbicara seperti dia berbicara. Dia berbicara dengan hikmat. Makanya Pak ahli Taurat sendiri pun bertanya, dengan hikmat dari manakah engkau mengatakan ini semuanya? Dengan hikmat dari mana kan kau mengajar sedemikian rupa? Sebenarnya Simeon dan Sofia ini dua hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka menyangkalinya. Mereka menyangkali hal itu. Karena apa? Sesungguhnya, mari kita selesaikan. Kita baca ayat yang ke-23. Maka 23 dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Bagi orang-orang Yahudi itu adalah batu sandungan. Tetapi bagi orang-orang bukan Yahudi itu adalah suatu kebodohan. Salib. Pada akhirnya ketika Kristus menderita di kayu salib, sekali lagi berpusat pada salib, mereka kehilangan pengertian tentang Simeon dan sekaligus Sofia yang sesungguhnya. Mereka memang tadinya sangat takjub dengan pelayanan Tuhan Yesus. Tapi ketika kemudian Tuhan Yesus diserahkan, ketika Tuhan Yesus kemudian
Murid-muridnya sendiri pun sempat terdorong untuk menjadikan dia sebagai raja yang membebaskan orang-orang Israel atau Yahudi daripada penjajahan Roma. Tapi ketika dia kemudian berbicara tentang kerajaan yang lain, yaitu kerajaan yang bukan datang dari dunia ini, disitulah mulai terjadi kekecewaan dari para pengikut Kristus. Sehingga tersisa 12 rasul. Karena mereka sungguh memahami kerajaan yang sesungguhnya, yaitu kerajaan yang bukan berpusat kepada dunia, tetapi kerajaan yang berpusat kepada Allah Bapa di surga dan kehendaknya. Mereka tidak bisa memahami kenapa dia tidak mau kami angkat sebagai raja. Sampai kemudian Tuhan Yesus harus berhadapan secara langsung menegur para ahli Taurat itu sendiri. Artinya dia sendiri membuat bagaimana dirinya dimusuhi karena dia berbicara tentang sebuah kebenaran yang lain, lebih daripada sekedar Simeon dan Sofia yang diharapkan oleh orang-orang pada waktu itu, yaitu hikmat yang dikerjakan Allah melalui salib. Apa hal yang kedua yang kita bisa belajar yang membuat orang-orang dunia tidak dapat mengenal Kristus, mengenal Allah, baik pada waktu itu sampai dengan hari ini? Yang kedua adalah dunia mencari alat bukti yang salah. Dunia selalu mencari sebuah bukti-bukti yang mereka ingini. Contoh biasa, kalau Tuhan Yesus hidup, buktikan dia bisa memberi saya uang hari ini. Bukankah kadang kita seperti itu orang Kristen? Kita mau berjalan dengan Simeon, tapi dengan sebuah Simeon yang salah. Kita memaksakan kehendak Tuhan. Dan kita mencoba memaksakan mujizat itu dengan Sofia yang kita, hikmat yang kita miliki, tapi hikmat yang berpusat pada sesuatu bukti yang salah. Yaitu kita memaksa, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu? Bukankah Engkau akan membuat segalanya untuk kami? Sebab itu tolonglah kami. Dengan alasan kondisi dan alasan situasi kita memaksa Tuhan untuk memberkati kita, untuk mengadakan mujizat, untuk memberikan jawaban menurut keinginan kita dan waktu kita. Artinya saya memakai istilah kita, Simeon dan Sofia yang dikejar oleh orang Yahudi, orang Yunani adalah berpusat kepada bukti yang salah. Salah satu sifat manusia pada umumnya adalah mereka bisa mempercayai sesuatu apabila ada bukti. Tanpa bukti nyata di depan mereka, maka manusia tidak dapat mempercayai bahwa hal itu sungguh-sungguh nyata. Apalagi itu disebut sebagai kebenaran. Tetapi kita di dalam pengenalan kita akan Kristus, kita tahu bahwa salib Kristus telah memberikan pemahaman. Ingat ayat yang 21 dikatakan, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Yang percaya. Artinya iman percaya kita adalah iman percaya bukan kepada bukti-bukti yang harus kita paksakan menurut kehendak kita. Waktunya harus sekarang, bentuk bukti itu sesuai dengan jawaban kita. Kalau kita butuh uang 5 juta, harus ada uang 5 juta dalam waktu 1 minggu ini. Sehingga ketika uang 5 juta yang sesuai dengan keinginan kita nggak terjadi, kita mulai galau, kita mulai gelisah, kita mulai bingung, akan kita mulai kebimbangan, keraguan, sampai kita mulai menjauhkan diri dari hadirat Allah. Karena kita menuntut suatu bukti dan cara yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran iman. Kebenaran iman yang sesungguhnya adalah mempercayai kepada kebodohan pemberitaan Injil. Artinya mempercayai Injil Kristus Yesus berarti kita tidak mempercayai dia menurut bukti-bukti yang kita inginkan. Artinya sekalipun hari ini Tuhan belum menjawab doa kita seperti yang kita inginkan, seharusnya itu tidak boleh menjadi sebuah alasan untuk kita tidak terus mempercayai Tuhan. Sekalipun segala apa yang diberikan oleh Tuhan, kita minta 5 juta, ternyata Tuhan cuma kasih 50.000 di tangan. Adakah engkau bisa bersyukur dan bisa mempercayai Allah? Terima kasih untuk 50.000 ini Tuhan. Yang aku percaya 50.000 ini sebagai tanda awal Engkau akan memberkati aku dan kebutuhanku 5 juta. Atau sebaliknya kita langsung kecewa dengan kenyataan 1 minggu yang cuma mendapat 50.000. Karena kita tahu pemahaman tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman kepada Kristus, iman kepada salib Kristus. Sebab itu kalau kita melihat salib, kita mempercayai kepada
hal-hal yang lahir ya, bukti-bukti yang salah, bukti-bukti yang memuaskan menurut daging, maaf, kita akan tidak ketemu Kristus yang sesungguhnya. Kalau kita mengharapkan segala berkat, segala mujizat, segala jawaban itu seperti yang kita inginkan, kita akan kecewa mengikut Tuhan. Sebab itu ayat 9 dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Kembali ke ayat pokok renungan kita. Kita lanjutkan 1 Korintus 2 ayat 9. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak timbul di dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar dan tidak timbul, itulah iman. Kita mempercayai Allah dengan cara-cara yang tidak kelihatan, dengan cara-cara menolong kita, dengan cara-cara yang kita tidak pernah tahu bagaimana caranya. Tapi kita percaya bahwa hal itu dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi orang-orang dunia tidak bisa menerimanya. Kelamaan. Jujur aja, karena kita sendiri pun sebagai anak-anak Tuhan, banyak kenapa kita tidak menjadi pengikut Kristus yang setia. Karena kita masih menganggap, Tuhan terlalu lama jawabannya. Tuhan, kami terlalu menunggu terlalu lama. Sehingga kita mulai kehilangan ketekunan, kesabaran, kesetiaan kita. Dan kita mulai mengabaikan bagaimana proses janji Allah yang Allah sediakan. Padahal Allah sudah memberitahukan, asal kita percaya. Karena kemudian Paulus sendiri pun mengatakan pada jemaat Korintus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab kami hidup bukan oleh karena melihat, tapi kami hidup oleh karena percaya. Living not by sight but by faith. Sebab hidup yang kami hidup ini adalah hidup oleh karena percaya, bukan oleh karena melihat, Bapak Ibu. Artinya kita tidak sekedar percaya dengan cara-cara bukti-bukti yang salah tadi. Kalau buktinya nggak sesuai dengan harapan kita, kalau janji Tuhan tidak tersedia seperti menurut keinginan kita, maka kita jadi berubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Bukan demikian. Maka kita tidak akan mengenal hikmat Allah yang sesungguhnya. Hikmat Allah yang sesungguhnya adalah hikmat Allah yang berpusat pada salib Kristus. Bagaimana caranya, apapun halnya, Tuhan menyediakan. Kita percaya, kapanpun Tuhan kita tetap percaya. Artinya kita tetap, kenapa? Karena kita memusatkan iman kita kepada salib, bukan kepada hal-hal lahiriah. Karena kita tahu dua hal alasan dunia kenapa tidak bisa mengenal hikmat Allah. Karena mereka menganggap salib adalah kebodohan. Karena mereka menggunakan alat bukti yang salah untuk mengenal Allah, yaitu tadi menurut hikmat mereka, menurut tanda-tanda yang mereka pikirkan. Sampai hari ini orang bicara, buktikan kalau engkau, misalkan kita ditanya, buktikan kalau Tuhan itu dahsyat. Coba buktikan di depan mata saya. Sering itu terjadi. Sekarang coba saya sembuhkan saya dari sakit saya, maka saya percaya. Betapa banyak orang-orang yang percaya, tidak salah. Tapi saya mau katakan, iman yang hanya berpusat pada kesembuhan secara fisik semata-mata tidak akan menjadi sebuah kebenaran iman yang akan membawa seseorang lebih dalam lagi mengenal Kristus. Karena bisa jadi setelah dia lumpuh berjalan, dia merasa sudah sehat. Berapa banyak? Karena Alkitab sendiri sudah membuktikan mereka yang menyalibkan Kristus bukanlah mereka yang tidak pernah mengalami kesembuhan secara fisik, tapi tanda-tanda bukti-bukti secara jasmani, bukan sebagai sebuah bukti ukuran untuk kita mempercayai Allah. Mempercayai Allah berarti mempercayai di dalam salib Kristus, yaitu Allah bekerja dengan caranya sekalipun kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mengerti, tidak pernah bisa memahami bila mana, kapan Tuhan menjawab, kapan mendengar. Tetapi kita berkata, aku tetap percaya dan kami tetap setia. Itulah hikmat Allah yang berpusat kepada Kristus. Maka hikmat Allah yang berpusat kepada salib Kristus ini, yang pertama, kita akan memiliki iman yang bukan didasarkan pada apa yang kelihatan. Simeon dan Sofia menurut dunia. Tanda-tanda dan hikmat menurut dunia. Pengetahuan. Dunia selalu menalar sesuatu, melogikakan segala sesuatu. Ada dasar pengetahuannya enggak? Artinya ini bisa dibuktikan secara otentik enggak? Kalau memang tidak ada buktinya, apakah kita tidak bisa mempercayai Kristus? Kita harus mempercayai Kristus di dalam kuasa salibnya.
Karena di sana sudah cukup bukti, lebih daripada segala bukti yang kita perlukan. Sebab itu Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, timbul di hati, itu yang disediakan Allah bagi kita. Jujur aja, ayat ini seringkali dicomot secara sendiri menjadi sebuah ayat yang berdiri sendiri. Maka kita akan tafsirannya mujizat-mujizat yang kita inginkan menurut kehendak kita. Padahal sebenarnya ini adalah mujizat yang berpusat kepada salib. Artinya mujizat yang dikerjakan Allah menurut kehendaknya, bukan menurut keinginan kita, menurut kehendak. Maka disitulah kuasa iman di dalam salib Kristus akan terjadi. Sebab ketika kita mulai hidup dalam kuasa iman di dalam salib Kristus, bukan iman kepada bukti-bukti yang kelihatan yang mengenakan kita, bukan. Tapi iman yang berpusat kepada salib Kristus. Artinya seperti kata Sadrak, Mesak, Abednego, jika Allah yang kami sembah mau menolong kami, maka kami akan diselamatkan. Tetapi jika Tuhan kami tidak menyelamatkan kami, kami tetap tidak menyembah patung yang Tuhan berikan. Inilah salah satu contoh iman yang berpusat kepada salib Kristus. Tidak dipengaruhi oleh bukti-bukti jawaban doa yang bagaimana yang harus terjadi di depan kita. Perkara jawaban doa nggak terjadi, jawaban doa terjadi nggak sesuai dengan harapan, dalam segala waktu keadaan yang berbeda dengan harapan kita, tidak menjadi sebuah hal menghalangi kita. Kita akan tetap percaya karena kuasa salib itu lebih daripada semua yang kita butuhkan. Di sana ada keselamatan, kemuliaan, dan hikmat kekuatan. Maka ketika kita memiliki iman yang berpusat pada salib Kristus, Bapak Ibu, inilah yang penting. Iman itu bukan sekedar semata-mata menjadi sebuah komoditas. Maaf, saya pakai istilah komoditas. Komoditas itu seperti hal-hal yang kita manfaatkan, seperti barang yang kita manfaatkan menurut keinginan kita. Kita pakai menurut keinginan kita. Misalkan kita punya kunci ajaib. Kita pakai kunci ajaib itu menurut keinginan kita. Aku mau buka melalui kunci ini, kunci berangkas uang yang keluar. Aku mau melalui kunci ajaib ini keluar mobil. Bukan seperti itu. Iman yang berpusat pada salib Kristus itu justru akan menghasilkan sebuah kehidupan manusia rohani. Manusia Allah, sekali lagi kita berpusat pada salib, bukan berpusat kepada mujizat-mujizat yang hanya sekedar membuat kita senang menurut manusia. Tetapi adakah yang menyenangkan menurut manusia ini betul-betul menjadi sebuah prinsip salib yang membentuk iman kita. Maka untuk memastikan kuasa salib yang membentuk iman kita, maka sebenarnya iman di dalam ayat yang ke-9 tidak dilihat manusia, disediakan Allah, itu berbicara tentang kehidupan manusia rohani kita. Kehidupan rohani kita di dalam Kristus ini tidak dipengaruhi oleh keadaan lahiriah kita. Bagaimanapun keadaan lahiriah kita, seperti contohnya tidak terkenal atau dikenal, dalam keadaan berada atau tidak berada, dalam keadaan dihargai atau tidak dihargai, dalam keadaan engkau saat ini mendapatkan sesuatu yang sangat baik seperti yang kau inginkan atau sangat buruk, itu tidak menjadi sebuah hal, menjadi ukuran dalam kehidupan kita. Yang menjadi ukuran kita di dalam iman kepada salib Kristus adalah Tuhan Yesus saja yang harus dimuliakan. Paulus menekankan iman kepada salib yang sungguh menghasilkan manusia rohani. Sebab itu ayat-ayat berikutnya, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16 berbicara tentang manusia rohani. Salah satu contohnya pada ayat yang ke-15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Berbicara tentang manusia rohani. Jadi iman pada salib Kristus atau hikmat Allah yang berpusat pada salib Kristus itu akan mengerjakan iman yang benar, iman yang sesungguhnya, dan sekaligus iman yang membuat kita menjadi manusia Allah, manusia rohani, manusia Kristus, yaitu Kristus yang nyata di dalam iman kita karena pengenalan kita akan salib. Makanya Paulus dalam suratnya di Korintus juga, dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-4, Paulus menjelaskan demikian, bagaimana manusia rohani itu teruji, terbukti dalam keadaan demikian. Ketika tidak ada mujizat, ketika hikmat manusia, ketika
Simeon dan Sofia, tidak ada. Apakah ini kemudian menjadi sebuah hal yang kemudian tidak ada harapan? Bukan. Ketika miracle dan wisdom gak ada, tetapi kita punya hikmat yang berpusat pada salib, artinya biar kehendakmu yang jadi. Kami mau melatih iman kami yang berpusat pada salib. Itu akan mengerjakan manusia rohani yang luar biasa. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekayaan yang berlimpah-limpah itu datangnya dari Allah, bukan datang dari diri kami sendiri. Lihat itu. Harta yang kami miliki dalam bejana tanah liat, itulah pengenalan akan Allah, iman di dalam salib Kristus. Apa buktinya? Ayat ini berbicara tentang salib Kristus. Apa buktinya? Lanjutkan pada ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami tertindas, tapi kami tidak pernah terjepit. Lihat di situ nggak ada miracle. Tertindas, artinya mujizatnya berbeda. Mujizatnya, kenyataannya mereka ditindas, tapi mereka tidak pernah merasa sebagai orang yang tertindas. Karena apa? Karena iman mereka berpusat pada salib, bukan iman yang berpusat pada keinginan mereka, kesenangan mereka sendiri. Dalam segala hal kami ditindas. Inilah iman yang berpusat pada salib. Inilah hikmat yang berpusat pada salib Kristus. Manusia rohani kita terbentuk. Kami habis akal. Inilah Sofia sudah tidak ada. Sofia yang dikejar oleh orang Yunani. Tapi kami tidak pernah putus asa. Kami sudah habis akal, tidak ada lagi hikmat. Tapi kami tidak putus asa. Kami dianiaya. Lagi sekali lagi, no Simeon. Keadaan yang buruk terjadi. Tapi kami tidak dibiarkan sendirian. Artinya mujizat yang berbeda. Mujizat yang disediakan Allah, yang berpusat pada salib. Mau mengalami salib, maka Allah akan menyediakan mujizat yang sesungguhnya, yang Allah akan berikan. Apa yang tidak pernah dilihat, didengar, dan timbul, yang disediakan Allah menurut kehendak Allah. Mujizat yang diberikan menurut kehendak Allah, bukan menurut keinginan kita. Itulah mujizat yang dipusatkan pada salib Kristus. Dihempaskan tetapi tidak binasa. Paulus tidak berhenti sampai di situ saja. Pada ayat 16 lanjutkan. 2 Korintus pasal 4 lanjutkan pada ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Yaitu tadi keadaan secara manusia. Inilah iman yang berpusat, mujizat yang berpusat pada salib. Bukan menurut tanda-tanda orang Yahudi atau sofianya, hikmatnya orang Yunani. Tetapi kekuatan hikmat Allah yang berpusat pada salib. Yang penting adalah tetapi manusia batini kami, manusia rohani kami dibaharui dari sehari ke sehari. Disinilah pusat daripada kehidupan iman kita yang sesungguhnya. Manusia batini, manusia rohani kita harus semakin kuat di dalam Kristus. Sebab itu Rasul Petrus sendiri pun memiliki pemahaman yang sama tentang hal ini. 1 Petrus pasal ketiga ayat yang keempat, Paulus pun berkata demikian. Tetapi perhiasan kita, harta kita, seperti dikatakan Paulus tadi dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini, bicara tentang harta, treasure, prosperity. Kalau orang ngomong prosperity, prosper, kekayaan. Mari perhatikan apa sih yang dimaksudkan harta, kekayaan itu. Itu bicara tentang hikmat Allah, yaitu yang berpusat pada salib Kristus. Kita tidak mengeluh ketika kita tertindas, ketika kita dihempaskan, ketika kita bahkan habis akal. Kita tidak panik, tidak bingung. Kita percaya pada Allah. Sekalipun manusia lahir kita merosot. Karena inilah harta yang sesungguhnya, prosperity yang sesungguhnya. Tetapi perhiasan kami ialah manusia batini yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah, lembut, dan tentram. Itu sangat berharga di mata Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Itulah yang berharga, bukan soal medali ini. Sebab itu jemaat, setiap kita pelayan-pelayan Tuhan, jangan kita bermegah dalam bentuk ukuran pelayan, bukan pelayan kita yang kita megahkan. Kalau kita diberikan pelayanan yang sukses, haleluya. Tapi jangan jadikan kesuksesan pelayananmu itu menjadi sebuah tolok ukur seolah-olah engkau sudah melakukan kehendak Allah. Tidak. Perhiasan kita bukan yang kelihatan secara fisik, yang bisa dipamerkan di hadapan dunia, di mata manusia. Bukan. Yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah didengar, tidak timbul. Itulah perhiasan yang sesungguhnya, yang Allah mau supaya kita senantiasa kerjakan. Yaitu manusia batini yang tersembunyi, yang berasal dari roh yang lemah, lembut, dan tentram. Itulah yang diperkenan oleh Allah.
Jangan bangga dengan perkara-perkara lahiriah. Pelayanan kita, sekali lagi, kesuksesan apapun orang katakan, wih, diurapi, puji Tuhan. Tapi sekali lagi, ukuran kita sendiri dalam kita menilai diri kita sendiri adalah kita dengan Tuhan. Bagaimana yang tidak kelihatan, itulah kehidupan manusia rohani yang harus makin kuat dan kokoh. Tidak selesai di situ. Saya suka Petrus memberikan sebuah contoh. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan yang kudus, cara hidup perempuan-perempuan yang kudus dahulu, bagaimana mereka menaruh pengharapan pada Allah, yaitu mereka yang tunduk kepada suami. Jadi ibu-ibu, istri-istri, ini ada bagianmu. Kalau engkau mau mengenali apakah engkau memiliki harta yang indah, Petrus mengatakan itu faktanya adalah you must submit to your husband. Kalau engkau tidak tunduk kepada suamimu, engkau sesungguhnya belum memiliki perhiasan yang sesungguhnya yang harus kita miliki. Sedikit keluar ya, tapi ini contoh firman Allah. Makanya Paulus pun kepada Timotius berkata demikian. Ketika kita sungguh-sungguh memiliki iman yang berpusat pada salib Kristus, bukan iman yang berpusat pada keinginan kita, kehendak kita. Artinya kita tidak jadi gelo, kita tidak jadi ngambek, kita tidak jadi marah, kita tidak jadi kemudian Anda berdoa lagi, tidak mau melakukan kehendak Tuhan hanya karena jawaban doa iman kita jawabannya nggak seperti yang kita harapkan. Enggak, Tuhan menurut kehendakmu. Itulah prinsip hikmat di dalam salib. Iman pada salib, kehendakmu Tuhan, apapun yang terjadi, jadilah menurut kehendakmu. Ingat, itulah doa Tuhan Yesus. Makanya Paulus pun mengatakan pada Timotius demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ada 7 hal. Ketika kita menjadi manusia Allah, kita harus menjauhi segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus mengejar ibadah, keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan, dan kesabaran. Apa itu yang pertama? Jauhi segala sesuatu. Inilah hal-hal kemegahan secara lahiriah. Ayat 1 Timotius 6 ayat 11. Apa itu? Jauhilah segala sesuatu yang diberitahukan oleh Paulus di situ kepada anak rohaninya Timotius. Yaitu berbicara tentang ayat yang ke-10, bicara janganlah engkau mencintai cinta akan uang. Hal-hal lahiriah, berkat-berkat lahiriah, jangan itu menjadi ukuran bahwa seolah-olah kita berkenan pada Allah. Maaf Bapak Ibu, kalau engkau menjadikan patokan berkat lahiriah yang menjadi ukuran seolah-olah engkau dipakai, engkau diberkati Tuhan, engkau berada pada sebuah track yang salah. Paulus katakan jangan kejar hal itu poin yang pertama. Jauhilah semuanya itu. Artinya jangan mencari makanan yang tidak sehat, yang bicara tentang prosperity menurut daging, hawa nafsu, sehingga kita mulai mengabaikan salib. Kita harus memusatkan iman kita kepada salib Kristus. Sebab kalau kita mulai mengutamakan hal lahiriah itu yang tadi dikatakan seperti uang, maka kita pasti tersesat. Kita tidak akan sampai kepada tujuan, arti ibadah, arti pelayanan, arti setiap panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi pemahaman yang ketiga tentang hikmat Allah. Hikmat Allah yang pertama adalah hikmat yang tidak berasal dari dunia. Hikmat Allah yang kedua adalah hikmat yang berpusat pada Kristus. Hikmat Allah yang ketiga adalah hikmat yang datang oleh iman kepada salib Kristus. Sebab apa yang tidak pernah dilihat mata, sekali lagi ayat 1 Korintus 29 itu jangan diambil begitu saja ya, supaya kita meneguhkan baik itu memang tentang keajaiban. Tapi keajaiban yang bagaimana yang disebutkan dalam konteks dekat ayat itu, keajaiban di dalam pengenalan akan salib Kristus. Maka itulah di sanalah letak hikmat kekuatan Allah yang sesungguhnya. Ya, saya mau mengakhiri kebenaran malam hari ini melalui ayat 10 sampai 16. Wow, ini masih ada. Maaf, ayat 10. Iya, ayat 10 sampai 16 ya. Bacaan kita dari 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16, kita baru selesaikan 6 sampai 9 tentang 3 hal. Yang terakhir atau yang keempat, kalau pakai kata hikmat, hikmat Allah itu hikmat yang bagaimana? Hikmat yang dikerjakan oleh Roh di dalam kita. Tanpa Roh Allah yang bekerja di dalam kita, maka kita tidak akan bisa memahami hikmat Allah yang sesungguhnya melalui 3 hal itu.
Atau saya pakai kalimat yang lain. Bagaimana supaya kita bisa menerima 3 hikmat Allah ini dalam kehidupan kita. Hikmat yang tidak berfokus pada dunia supaya kita tidak salah. Hikmat yang berpusat pada Kristus, bahkan bukan pada Kristus, pada salibnya kita percaya. Bagaimana supaya kita bisa mengalami hikmat Allah? Maka kita harus mengalami Roh Allah, Roh Kudus. Sebab itu kita sedang menanti-nantikan hari-hari ini sedang terjadi pencurahan Roh Kudus. Sampai pada hari Minggu nanti kita akan mengalami pencurahan Roh Kudus seperti yang ditetapkan oleh Allah. Pastikan Roh Allah memenuhi kita, pastikan Roh Allah menguasai kita. Tanpa Roh Allah maka pemahaman kita tentang Kristus, tentang kehendaknya, tentang pikiran Allah, tentang hikmat Allah akan menjadi sesuatu yang dangkal, saya berani berkata. Peduli kita belajar dari sekolah teologi hebat sekalipun, peduli kau diajar oleh dosen terhebat dengan doktor teologi terhebat, tanpa Roh Kudus maka tidak ada kebenaran firman Allah untuk menjadikan kita sebagai orang percaya, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan semestinya. Tidak ada yang dapat menggantikan pemahaman kita tentang Allah, mengenal Allah melalui firman-Nya, melalui kehendaknya dan pikirannya. Tidak ada yang dapat menggantikan kedudukan Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang utama di dalam kita. Bukan manusia, bukan lecture, bukan pelajaran-pelajaran, bukan apapun juga favorite books, buku-buku favorit kita dari dosen-dosen pengajar yang hebat. Maafkan saya, penulis-penulis buku, bukan. Ada waktunya kita harus menyingkirkan segala buku dan kita hanya dengan Alkitab sendirian dan mengizinkan Roh Kudus bekerja. Biarkan Allah sendiri melalui Roh-Nya itu yang akan mentransform, itu yang impartasikan, menyatakan segala pemahaman, pengertian, pengenalan akan Allah di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, firman Allah ini terlalu dahsyat, Bapak Ibu, terlalu ajaib. Tidak bisa kita menerimanya hanya melalui transfer otak ke otak, melalui kelas teologi sekalipun. Itu hanya sebagian daripada alat Allah. Tetapi sesungguhnya kebenaran untuk kita bisa mengenal Allah dan hikmatnya dan firman Tuhan yang diberikannya kepada kita, kita harus bergaul dengan Roh Kudus. Kita harus mengalami Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus terus menerus tinggal di dalam Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada apapun yang dapat kita hasilkan dalam hidup kita untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada apapun, sekali lagi saya katakan, tanpa Roh Kudus tidak ada yang dapat kita hasilkan untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk kita bisa menerima hikmat Allah. Hanya hikmat Allah yang bisa menolong kita melewati keadaan, situasi-situasi yang terjadi hari-hari. Biarkan Roh Kudus mengurapi kita. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Maka Roh Allah akan bekerja dengan caranya dan kuasanya dan kekuatannya yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarkan ketiga hikmat Allah ini, yaitu hikmat yang tidak berasal dari dunia. Artinya jangan sombong kalau kau punya pengetahuan dunia, karena bukan hikmat dunia itu yang menjadi hikmat Allah. Jangan sombong. Karena itu 2 kali secara terang-terangan kalau kita berkata 1 Korintus 1 ayat yang ke-29 dan 31 berkata, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan, barang siapa mau bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 1 Korintus ulangi lagi ayat 3 ayat yang ke-21. Karena itu janganlah ada orang bermegah atas manusia. Jangan ada yang memegahkan diri dengan hal dunia. Kemegahan kita harus sepenuhnya dalam Tuhan. Yang kedua, pastikan hikmat itu terus di dalam Kristus. Berpusat kepada Kristus. Kristuslah segala-galanya. Maka itu pasti tidak akan salah. Karena Kristus itulah kemuliaan kita, yang memberikan kita hikmat dan kekuatan, sehingga kita mengerti kehendak Allah. Yang ketiga, lebih dalam lagi, hikmat yang berpusat pada salib Kristus. Percaya melalui salib Kristus, melalui proses salib, yaitu iman yang sungguh-sungguh tertuju kepada Kristus. Tidak peduli kenyataan apa yang terjadi hari ini, karena pada akhirnya iman yang kepada salib Kristus menghasilkan manusia rohani
manusia Allah yang tidak mengejar, mementingkan hal lahiriah. Uang, harta, jabatan, apapun, bukan. Hanya Kristus menjadi godly man. Ya, menjadi seperti Allah, menjadi manusia Allah. Itu yang Allah kehendaki. Bagaimana? Rohnya, Roh Kudus akan terus bekerja di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.